Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada sesuatu yang hilang? Sebuah kebiasaan yang penting banget dari masa kecil kita, tapi sekarang mungkin udah kita lupain sama sekali. Hari ini kita coba cari lagi bareng-bareng. Coba deh, kita putar waktu balik ke masa kecil. Ingat nggak masa-masa di mana semua hal di dunia ini bikin kita nanya, kenapa? Terus-terusan, kenapa begini, kenapa begitu? Rasa penasaran yang murni, yang kayaknya nggak ada habisnya itu. Nah, itulah inti dari obrolan kita hari ini. Dialog kayak gini, familiar banget kan? Ini contoh yang pas banget. Seorang anak kecil yang terus saja nanya, kenapa sampai ibunya mati kutu, bingung mau jawab apa. Rangkaian pertanyaan ini yang ngebor terus sampai ke akarnya, ya pada dasarnya itulah pemikiran filosofis dalam bentuknya yang paling asli. Jadi sebenarnya ya, kita semua ini dari lahir udah jadi filsuf alami. Rasa ingin tahu yang nggak ada matinya buat nanya kenapa, itulah fondasi dari semua pemikiran filsafat. Itu naluri kita sebagai manusia buat ngerti dunia ini lebih dalam lagi. Terus, pertanyaannya kan kalau kita semua mulai dengan rasa penasaran yang gede banget, kok pas dewasa kayaknya luntur ya? Kemana perginya si filsuf kecil yang ada di dalam diri kita? Nah, ini nih beberapa alasannya. Kehidupan dewasa itu kan sibuk banget ya. Kerjaan, keluarga, tanggung jawab, energi kita habis di situ. Terus kita juga jadi takut salah, malu kelihatan bodoh di depan orang lain. Ada tekanan sosial yang seolah-olah menuntut kita buat kelihatan udah tahu segalanya. Ya, pelan-pelan tapi pasti kita pun berhenti bertanya. Oke, mari kita luruskan dulu. Filsafat itu bukan mata pelajaran yang kaku dan bikin ngantuk di kelas. Anggap aja ini tuh kelanjutan atau versi dewasanya dari rasa ingin tahu kita waktu kecil. Ini adalah cara orang dewasa untuk terus bertanya mengapa, tapi dengan lebih terstruktur. Definisinya sederhana, tapi dalam banget. Perenungan mendasar. Maksudnya apa sih? Artinya, kita nggak cuma mikirin hal-hal di permukaan aja. Kita gali sedalam-dalamnya buat ngerti esensi dari cinta itu apa, hidup itu apa, pengetahuan, sampai realitas itu sendiri. Jadi, gimana caranya mikir kayak seorang filsuf? Ada 3 cirinya. Pertama, radikal. Maksudnya, bertanya terus sampai ke akar-akarnya, persis kayak anak kecil tadi. Kedua, total. Artinya, kita ngelihat satu masalah itu dari semua sudut pandang, nggak cuma dari kacamata kita doang. Dan yang ketiga, rasional. Pemikirannya harus didasari argumen yang logis, bukan cuma sekedar perasaan atau ikut-ikutan tradisi. Mungkin kita mikir, udahlah, ngapain pusing-pusing mikirin pertanyaan gede gitu, mending sibuk kerja aja. Tapi, ya, hidup itu punya caranya sendiri buat maksa kita balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan itu. Filsuf Karl Jaspers punya istilah keren untuk momen-momen ini, situasi batas. Ini tuh momen-momen pas kita nabrak tembok, saat semua jawaban gampang dan kepastian yang selama ini kita pegang teguh, tiba-tiba hancur berantakan. Krisis inilah yang maksa kita buat nanya lagi, sebenarnya apa sih arti dari semua ini? Contohnya, pas kita kehilangan orang yang kita sayang. Tiba-tiba, pertanyaan soal makna hidup dan mati itu jadi nyata banget, bukan lagi sekedar teori. Atau ketika karir yang kita bangun susah payah bertahun-tahun tiba-tiba hancur. Semua kerja keras kayaknya sia-sia. Di situ kita mulai mempertanyakan, tujuan hidup gue apa sih? Nilai diri gue apa? Atau mungkin sebuah pengkhianatan yang bikin sakit hati. Saat kepercayaan kita sama orang lain runtuh total, kita jadi terpaksa mikirin ulang apa sih hakikatnya hubungan antar manusia itu? Nah, di situasi-situasi batas kayak ginilah, kita mau nggak mau kembali berfilsafat. Oke, jadi kalau filsafat itu muncul dari krisis, dari pertanyaan sulit, terus apa dong yang ditawarin? Apa dia bakal ngasih kita jawaban yang pasti? Hadiah dari filsafat itu sebenarnya jauh lebih berharga dari sekedar jawaban tunggal. Ini nih yang sering salah kaprah. Banyak orang datang ke filsafat berharap nemu satu pegangan hidup yang pasti, satu jawaban final buat semua masalah. Padahal yang mereka temukan justru kebalikannya. Filsafat itu justru membongkar kepastian-kepastian itu. Dan inilah hadiahnya. Filsafat nggak bikin dunia jadi simpel. Justru sebaliknya, ia nunjukin betapa rumit, kaya, dan indahnya dunia ini. Dia nggak ngasih kita satu jawaban, tapi 1000 kemungkinan cara untuk memahami sebuah misteri. Biar kebayang, kita lihat contoh keren ini. Pertanyaannya, siapa sih orang lain itu? Filsuf Jean-Paul Sartre bilang, orang lain tuh ancaman, neraka yang selalu ngawasin dan ngejudge kita. Dan kita bisa ngerasain kan, ada benernya juga. Tapi filsuf lain, Emmanuel Levinas justru bilang, wajah orang lain itu adalah panggilan ilahi yang bisa membebaskan kita dari ego kita sendiri. Itu juga terasa bener kan?
Nah, filsafat nunjukin ke kita kalau dua pandangan yang kelihatannya bertolak belakang ini, dua-duanya bisa menjelaskan satu sisi dari pengalaman kita. Keren kan? Nah, kita udah jalan-jalan nih dari pertanyaan anak kecil sampai ke kompleksitas pemikiran filosofis. Sekarang bolanya balik lagi ke Anda. Kutipan legendaris dari Socrates ini benar-benar merangkum semuanya. Nilai hidup itu bukan terletak pada nemuin jawaban akhirnya, tapi justru pada prosesnya. Proses bertanya, memeriksa, dan merenungkan hidup itu sendiri. Petualangan pikiran itulah yang bikin hidup ini jadi berharga untuk dijalani. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Coba deh pikirin satu hal yang paling Anda yakini sekarang. Mungkin tentang karir, tentang cinta, atau tentang keyakinan Anda. Gimana kalau Anda mulai bertanya mengapa lagi soal hal itu? Persis kayak anak kecil. Kira-kira kemungkinan baru apa ya yang bakal terbuka untuk Anda?